Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Fadila, SIP, MA, sebagai dosen pengampu Sistem Administrasi Indonesia. Saya Ahmad Farizi ingin bawakan materi kuliah ke-6 yang berjudul Tatanan Organisasi di Tingkat Pusat. Prinsip-prinsip pengorganisasian suatu aparatur pemerintah. Pengorganisasian atau organizing adalah kata kerja dari organization, berasal dari kata organism, yang berarti suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan secara sistemik dan saling mengikat, saling tergantung, dan secara total diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Terdapat berbagai prinsip-prinsip pengorganisasian aparatur pemerintah yang dapat dijadikan sebagai acuan tugas pokok atau dasar pemikiran suatu administrasi. Yang pertama ada kejelasan tentang harapan kerja individual dan tugas-tugas yang terspesifikasi. Yang kedua ada pembagian kerja untuk menghindari duplikasi suatu konflik dan penyalahgunaan sumber daya. Yang ketiga ada terbentuknya arus aktivitas kerja yang logikal. Yang keempat ada saluran-saluran komunikasi yang mapan, yang membantu untuk pengambilan keputusan dan pengawasan yang tepat. Yang kelima ada mekanisme yang memungkinkan tercapainya harmoni antara anggota organisasi yang terlibat dalam aneka macam kegiatan. Yang keenam ada upaya-upaya yang dapat difokuskan dengan kaitan-kaitan yang sama pada sasaran-sasaran secara logikal dan efisien supaya terselenggara dengan benar. Yang ketujuh ada struktur otoritas yang tepat supaya memungkinkan terjadinya kelancaran perencanaan dan pengawasan pada setiap organisasi pemerintahan negara. Pengorganisasian merujuk pada suatu ketepatan struktur organisasi dalam mengemban amanah reformasi sistem administrasi dan manajemen pemerintahan untuk melaksanakan tugas menjadi penyelenggara atau wewenangnya. Dalam hal ini harus mengelola multinilai budaya yang sangat beraneka ragam sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, mengisyaratkan harus suatu sistem administrasi harus menguasai suatu kemampuan menjalankan berbagai model perilaku yang menjamin kerjasama etnis secara harmoni, sinergis melalui kesatuan dan persatuan bangsa agar tetap terpelihara dalam suatu sistem administrasi negara. Dimensi-dimensi nilai dalam sistem administrasi negara itu harus sesuai dengan falsafah dan negara, yaitu Pancasila, dalam rangka mensejahterakan masyarakat untuk tujuan bernegara. Yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian dalam organisasi pemerintah. Pengorganisasian merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh setiap administrator publik pada semua tingkatan dan jenis kegiatan dan bentuk organisasi. Fungsi organisasi dalam manajemen akan menjadi lebih penting atas dasar yang pertama itu mewujudkan struktur organisasi. Suatu organisasi memiliki struktur dan bagian-bagian suatu tugas pokoknya masing-masing itu harus terstruktur pada setiap organisasi dan memiliki suatu tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Yang kedua ada tujuan uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi harus menjadi jelas. Dalam suatu uraian tugas yang telah diberikan atau setelah dibagikan pada setiap bidang atau bagian dalam organisasi itu harus jelas dan memiliki sasaran dan fungsi yang tepat. Yang ketiga ada wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas. Dari setiap wewenang yang diberikan oleh setiap koordinasi suatu lembaga atau kementerian itu harus memiliki tanggung jawab yang menjadi jelas supaya program tersebut berjalan dengan tepat sasaran. Yang keempat ada memperlihatkan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi. Yang kelima ada sumber daya manusia material yang dibutuhkan dapat diketahui dengan baik.
Tatanan yang ketiga ada tatanan organisasi pemerintah. Tatanan organisasi pemerintah adalah sejumlah organisasi ataupun lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, negara harus membentuk suatu tatanan organisasi pemerintahan supaya suatu program atau suatu kebijakan pemerintah harus terselenggara dengan baik dan benar. Dalam organisasi-organisasi pemerintah melekat sebuah tugas dan wewenang serta tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan kewenangan tersebut, masing-masing organisasi pemerintah mempunyai susunan dan saling berhubungan satu sama lain, sehingga dari kesatuan tersebut dapat mewujudkan suatu nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara bangsa sesuai dengan kedudukan serta tugas pokok yang diemban harus sesuai tepat sasaran. Yang keempat ada prinsip-prinsip pengorganisasian. Lembaga administrasi negara harus membentuk suatu prinsip-prinsip pengorganisasian yang harus diperhatikan pada suatu organisasi. Yang pertama ada prinsip kejelasan tujuan. Suatu pemerintahan atau suatu lembaga harus memiliki tujuan yang jelas sehingga pada setiap organisasi tersebut dapat menjadikan suatu program kerja atau kebijakan tersebut dapat terselenggara dengan baik. Kedua itu ada prinsip kemitraan dan pemberdayaan dengan masyarakat. Suatu organisasi harus memiliki hubungan kerja atau kemitraan pada setiap hubungan pemberdayaan dengan masyarakat supaya organisasi tersebut terselenggara dengan baik dan tidak dapat dikatakan sebagai organisasi atau lembaga yang sudah tutup atau sudah tidak aktif. Yang kedua ada prinsip pembagian tugas. Pada setiap divisi harus memiliki pembagian tugas dan tugas pokoknya masing-masing. Yang keempat ada prinsip koordinasi oleh atasan atau prinsip keberlangsungan. Pada setiap tugas pokok tuh harus memiliki sebuah keberlangsungan yang harus dilalui pada setiap proses-prosesnya. Prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas itu merujuk pada kata kolesan atau suatu proporsionalitas dalam rangka mewujudkan suatu kebijakan atau implementasi penyelenggaraan tugas organisasi. Yang kedua ada prinsip pendelegasian, penyerahan wewenang. Ada setiap organisasi itu harus memiliki tugas pokok masing-masing dan harus mengirim suatu pendelegasian dalam rangka menyelenggarakan wewenang dan tugasnya masing-masing. Yang ketiga ada prinsip rentang kendali. Pada setiap program atau tujuan yang tepat harus memiliki rentang kendali supaya tujuan tersebut dapat tersusun dengan benar. Yang keempat ada prinsip jalur dan staf. Yang kelima ada prinsip kejelasan dan dalam pembangunan. Yang kelima ada prinsip legalitas. Suatu organisasi itu harus memiliki legalitas atau suatu izin dengan upaya organisasi tersebut dapat bertahan dengan keaslian sehingga dapat diakui oleh masyarakat kalau organisasi tersebut sudah legal atau sudah diresmikan secara jelas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.